Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga pemirsa selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga selalu dilimpahkan rezeki yang berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita akan bersama-sama membahas tema yang berjudul Kurai Kehidupan Akhirat dengan menjauhi gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. Sebelum kita memulai pembahasan dalam video ini, saya ingin menyampaikan bahwa video ini ditujukan untuk kita semua sebagai pengingat agar menjadi lebih dekat dan taat serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita akan masuk dalam pembahasan. Gaya hidup adalah tolak ukur suatu seseorang, apakah ia taat akan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Orang yang taat kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan tawadu, rendah hati, dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak taat akan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan menunjukkan keangkuhannya, kesombongan, dan mementingkan dirinya sendiri. Gaya hidup yang materialistik, hedonis, dan konsumtif adalah sikap jauh dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang semacam ini tidak lagi peduli dengan sesamanya, apalagi dengan Tuhannya. Makna dan dalil larangan gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. Materialistis adalah sebutan untuk orang-orang yang bergantung pada materi. Mereka ini menganut paham materialisme, yaitu mengagungkan harta, kekayaan, uang, serta kedudukan sebagai taraf kebahagiaan tanpa mementingkan halal ataupun haram harta yang mereka miliki tersebut. Gaya hidup materialistik saat ini sudah merajalela, bukan lagi di perkotaan, melainkan juga orang-orang di perkampungan bahkan pedesaan. Dari orang dewasa hingga anak-anak, dari pejabat sampai rakyat biasa, sudah terjangkit dan menjadi penganut paham materialisme. Akibat gaya hidup yang seperti ini, banyak dari mereka melakukan hal-hal yang bahkan dilarang oleh agama Islam, di antaranya mencuri, merampok, korupsi, dan lain-lain. Hal ini mereka lakukan agar bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'la ayat 14 sampai dengan 19. Teman-teman bisa melihat di awal video tadi. Berikutnya kita akan membahas tentang gaya hidup hedonis. Hedon atau hedonisme adalah sebutan bagi orang-orang yang menjadikan kesenangan sebagai tujuan ia hidup. Ia akan melakukan apapun agar ia menjadi bahagia tanpa berpikir apakah itu baik atau buruk. Gaya hedonis ini juga bisa menimbulkan perilaku konsumtif, yaitu kecenderungan untuk memiliki sesuatu atau ingin membeli sesuatu, belanja dengan berlebihan tanpa memikirkan apakah barang itu berguna atau tidak. Yang penting saya harus punya, saya akan membelinya. Seperti itu, ia terus berpikir seperti itu, dan itu selalu terulang lagi dan lagi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Cara dan hikmah menghindari gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون.
Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 172, kita dapat mengambil hikmah bagaimana cara menghindari gaya hidup materialistik, hedonis dan konsumtif, yaitu dengan cara yang pertama ialah kita harus memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, makan minum yang halal juga baik zat makanannya maupun cara mendapatkannya. Yang keempat, bersedekah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, memenuhi kebutuhan sandang dan papan tidak berlebihan. Yang keenam, tidak memiliki sifat sombong. Yang ketujuh, kita harus memiliki sifat qanaah atas rezeki yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Dan yang kedelapan ialah kita tidak berperilaku hidup boros. Adapun hikmah menghindari gaya hidup materialistik, hedonis dan konsumtif adalah yang pertama, akan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hidup menjadi tenang karena selalu bersyukur dan tidak selalu memikirkan hal-hal duniawi. Kemudian tiga, tubuh menjadi sehat karena menghindarkan makan minum yang haram dan tidak baik. Kemudian empat, hidup menjadi lebih tenang karena menjalaninya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hidup hanya sekedar semata-mata mengejar ridho Allah Subhanahu wa taala. 5. Amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu ampunan dan dihapuskannya dosa serta dijauhkan dari api neraka. 7. Diangkatnya derajat dan martabat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8, dekat dengan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di hati orang yang bertakwa, Allah selalu dekat. Di hatinya hanya ada Allah. Ia hanya mengejar ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Al-Qur'an surah Al-A'la ayat 14 sampai dengan 19, surah Al-Qasas ayat 77, surah Ali Imran ayat 148. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khairun wa abqa. Inna hadha lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Al-Quran surah Al-A'la ayat 14 sampai dengan 19 menerangkan bahwa orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang menyucikan diri dengan beriman kepada Allah dan taat kepada Allah serta melaksanakan sholat, serta orang-orang yang hanya mementingkan dunia dan melupakan akhirat ialah termasuk golongan orang-orang yang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik. ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77 menjelaskan tentang Allah memerintahkan manusia untuk berusaha terhadap dunia tetapi juga tidak melupakan akhirat, dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar manusia tidak membuat kerusakan di muka bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin.
Al-Quran Surah Ali Imran ayat 198. Allah menjelaskan, Allah akan memberikan balasan baik di dunia dan akhirat bagi orang yang menginfakkan hartanya, dan Allah mencintai mereka. Beberapa pesan yang bisa kita ambil dari materi yang kita bahas ialah kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Kita di dunia ini hanyalah untuk beribadah dan mencari doa Allah Subhanahu wa taala semata. Dunia adalah tempat segala godaan dan cobaan yang terus-menerus selalu menguji keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gaya hidup hedonis, materialistik, dan konsumtif adalah contoh dari bagaimana sikap dan perilaku manusia yang telah lalai dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjaga ibadah kita dan selalu berbuat baik di muka bumi ini. Ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Saya Awaludin, jika ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.